Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, menganugerahkan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban, memaksimalkan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Dan seperti yang telah kita jelaskan bahwa malam hari ini kita akan memulai pembahasan tentang bab yang terkait dengan al-faraid, ilmu faraid atau ilmu al-mawaris, terkait dengan ilmu waris. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah disebutkan dalam kitab Fiqhul Muyassar ini bahwa ilmu al-faraid, ilmu faraid atau ilmu al-mawaris yang terkait dengan warisan ini termasuk min ahammil ulum, di antara ilmu-ilmu yang paling penting untuk kita ketahui. Maka menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, bahkan para ulama kita mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi kaum muslimin di satu tempat agar ada di antara mereka yang mengetahui tentang ilmu faraid ini. Dari namanya saja itu sudah menunjukkan pentingnya ilmu ini. Namanya saja faraid, dalam bahasa Arab ilmu faraid dari kata fardu yang artinya wajib, fardu. Jadi dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa ilmu ini ilmu yang sangat penting. Faraid itu jamak dari kata faridah, sesuatu yang difardukan, sesuatu yang diwajibkan. Berasal dari kata al-fardu. Al-fardu itu adalah at-takdir, penetapan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fanisfu ma faradtum, dalam ayat-ayat tentang waris, fanisfu ma faradtum itu artinya maka dia mendapatkan setengah dari fardu, dari ketetapan yang ditetapkan atau bagian yang diberikan kepada orang itu. Itu secara bahasa. Jadi faraid secara bahasa berasal dari kata faridah, al-fardu yang berarti penetapan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun secara istilah al-fardu itu atau faraid itu adalah nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqihi. Adalah bagian yang telah ditetapkan oleh syariat. Bagian yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi bagian itu telah jelas ditetapkan oleh syariat, bukan manusia yang menetapkan, bukan kembali kepada keinginan-keinginan kita,
bukan kembali kepada perasaan kita, bukan kembali kepada apa yang sesuai dengan keadaan dan kondisi kita, tetapi faraid ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, termasuk di antara ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan secara mendetail itu adalah ayat tentang warisan. Ayat tentang warisan. Kemudian dikatakan nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqihi, yang akan diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan bagian itu. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas dalam ilmu faraid. Apa itu? Pertama, berapa bagiannya? Kemudian yang kedua, siapa yang mendapatkannya? Jadi ilmu faraid itu dua pembahasannya. Yang pertama adalah nasibun muqaddarun syar'an. Dalam syariat dia dapat berapa? Dalam pandangan syariat, orang ini mendapatkan berapa dari harta warisan itu. Kemudian siapa yang dapatkan. Nah ini yang akan kita jelaskan insya Allah dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Nah jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang membahas tentang masalah warisan dari sisi hukum-hukumnya, perhitungannya, sehingga betul-betul dibagi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Itu kata al-faraid. Kemudian faraid juga biasa disebut dengan ilmu al-mawaris. Al-mawaris jamak dari kata miras, bukan miras. Miras, miras. Apa itu? Miras itu adalah al-haqqul mukhallaf 'anil mayyit al-manqulu ilal waris. Sesuatu yang ditinggalkan, al-haq al-mukhallaf, sebuah hak yang ditinggalkan oleh mayit, yang dimana hak itu berpindah kepada ahli waris. Jadi si mayit ini punya hak atas tanah umpamanya, maka haknya atas tanah itu ketika dia meninggal dunia itu berpindah kepada siapa? Kepada ahli waris. Itu namanya miras atau mawaris dalam bahasa Arab. Jadi al-miras itu adalah hak yang berpindah dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi segala haknya pada saat dia hidup itu otomatis berpindah. Hak itu bisa berupa kepemilikan terhadap sebuah barang atau kepemilikan terhadap sebuah utang. Si mayit ini semasa hidupnya dia pernah meminjamkan orang uang 100 juta. Sebelum meninggal atau ketika dia meninggal, utang ini belum lunas atau belum dikembalikan oleh orang yang berutang. Maka hak atas pinjaman itu berpindah kepada siapa? Ahli waris. Berpindah kepada, itu juga disebut hak, karena haknya masih tetap berlaku. Nah itu yang disebut dengan al-miras. Nah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka dalam pelajaran ini insya Allah kita akan mempelajari dua hal yang saya tadi sebutkan terkait dengan berapa bagian yang diberikan oleh syariat dan siapa yang mendapatkannya. Tapi sebelum itu kita akan menjelaskan dulu hal-hal yang penting terkait dengan warisan. Sama sebelum ini kita telah jelaskan tentang wasiat. Tidak lengkap belajar warisan kalau tidak belajar wasiat. Yang belum dengar tentang wasiat, maka tanya kepada yang sudah dengar. Nah, para jamaah sekalian, yang pertama adalah apa saja ini yang pertama, apa saja
hal-hal yang terkait dengan harta warisan ini sebelum dibagi. Jadi sebelum harta warisan itu dibagi kepada ahli waris, ada hak-hak yang harus diperhatikan terlebih dahulu, ya. Sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris, ya. Ini disebut dengan hukukut tarikah, hukuk at-tarikah. Jadi warisan juga itu biasa disebut dengan dalam bahasa Arab at-tarikah. At-tarikah itu sesuatu yang ditinggalkan. Apa saja hak-hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan itu, ya. Ya. Baik berupa uang, ya, kalau kita sekarang kan uang, emas dan perak, ya, atau benda, ya, atau hak, ya, atau hak. Dan sekarang ini hak itu sudah mencakup banyak hal sekarang ini. Hak, ya. Sekarang bahkan ada namanya hak cipta. Tahu hak cipta? Ya, hak cipta. Kita bikin sesuatu dan kita patenkan apa yang kita bikin itu. Seperti logo, seperti nama perusahaan, atau apa. Itu namanya apa? Atau kita mengarang buku. Mengarang buku kemudian kita daftarkan hak ciptanya. Maka itu hak kita itu. Nah, setelah meninggal dunia, hak itu berpindah ke siapa? Ahli waris. Jadi royalti yang didapatkan dari hak cipta itu tetap hak, ya, bisa menjadi harta warisan. Nah, jadi harta warisan itu bisa berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk benda, bisa juga berbentuk hak yang dimiliki. Hak itu tadi seperti yang saya jelaskan, kalau kita memberikan pinjaman atau hak-hak yang modelnya seperti ini, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika seseorang itu meninggal dunia, ada 4 hal yang harus diperhatikan terkait dengan hak harta itu. Ya. Yang pertama apa? Mu'natu tajhizihi min samani kafanin wa hanutin wa ujrati dafnin wa ghaslin wa ghairi dzalik. Biaya penyelenggaraan jenazah. Ya. Itu harus diambil dari mana? Dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kalau tidak ada yang berikan. Jadi kalau tidak ada yang memberikan, maka diambil dari mana? Biayanya itu, biaya kafannya, biaya penyelenggaraan jenazahnya, biaya sewa ambulansnya, kemudian biaya pekuburannya. Kuburan sekarang dibayar, tidak ada yang gratis. Jadi kita ini biar meninggal dunia juga bayar. Bahkan sebagian orang itu sudah pesan, sudah kapling. Ada di Jakarta itu apa namanya itu, yang masya Allah, ya, yang luar biasa itu, ya. Dia kira kalau dikuburkan di situ mungkar wa nakir tidak datang. Tetap saja. Atau lebih nyaman katanya dikuburkan situ, ya. Kalau pendosa ya sama saja. Ya. Jadi yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Jadi kain kafannya, kain kafannya dibelikan dari semua harta yang dari harta yang dia tinggalkan. Kalau tidak ada yang membelikan atau tidak ada yang menyiapkan itu, maka diambil dari harta warisannya. Biaya ambulans, biaya penyelenggaraan jenazah, ya, semuanya hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan. Itu diambil dari harta yang ditinggalkan. Jadi belum namanya warisan pada saat itu. Itu baru namanya tarikah. Harta yang ditinggalkan, belum warisan. Warisan nanti yang menjadi bagian ahli waris. Bisa saja hak-hak ini dikeluarkan, akhirnya ahli waris tidak dapat, tidak ada warisan, habis. Jadi kalau umpamanya ada yang meninggal dunia, dia cuma meninggalkan biaya uang atau dana yang cukup hanya untuk penyelenggaraan jenazah.
dan tidak ada yang kasih, maka kalau sudah habis ya sudah ahli waris mengelus dada. Tidak ada. Namanya saja warisan itu nanti bisa dibagi setelah hak-hak yang lain ini sudah ditunaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, qada'ud duyun, menunaikan, menyelesaikan utang piutang. Ya. Jadi kalau yang mayit ini punya utang, dari mana diambil? Dari harta yang dia tinggalkan. Ya, jadi dikatakan di sini, ya. Jadi qada'ud duyun. Ya. Qada'ud duyun. Menunaikan atau membayarkan utangnya. Utang manusia itu, utang orang itu, utang kita itu terbagi dua. Ada utang kita kepada Allah dan ada utang kita kepada sesama manusia. Mana yang didahulukan, utangnya Allah atau utangnya manusia? Utang kepada Allah harus didahulukan. Nah, contohnya apa itu, Ustaz? Harta, zakat. Ya, zakat. Pada saat dia hidup sudah wajib zakat. Belum dia bayar zakatnya meninggal dunia. Maka harta yang ditinggalkan itu tidak boleh dibagi ke ahli waris kecuali dikeluarkan dulu zakatnya. Umpamanya dia tinggalkan emas 100 gram. 100 gram itu sudah wajib zakat tidak? Berapa nisabnya, Mas? 84 atau 85. Ya. Berarti kalau 100 gram sudah wajib. Maka tidak boleh 100 gram itu, mari nih kita bagi semua ini. Tidak boleh. Harus dikeluarkan dulu zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, 2,5% dikeluarkan dari emas itu, kemudian sisanya lah yang itu utang kepada Allah. Termasuk utang kepada Allah zakat fitrah. Dia meninggal setelah terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi setelah terbenam matahari orang sudah mulai Allahu Akbar, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah wajib zakat fitrah enggak di situ? Sudah wajib zakat fitrah, karena zakat fitrah itu wajib dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Dia belum bayar zakat fitrah, maka harta yang ditinggalkan itu tidak boleh dibagi kecuali zakat fitrahnya sudah dikeluarkan. Alhamdulillah zakat fitrah tidak terlalu banyak, ya, 3 liter atau 3 kilo ya, atau 3,5 liter ya, beras atau yang sejenisnya. Nah, apalagi terkait dengan utang kepada Allah? Kafarah. Ya, kafarah. Apa itu kafarah? Sebuah tanggung jawab karena melanggar sebuah hal. Seperti dia kafarah, dia bersumpah, kemudian sumpahnya dia langgar. Apa kafarahnya? Merdekakan budak. Ya, kemudian apa? Memberi makan, it'am. Kemudian apa? Memberi makan atau memberikan pakaian bisa ya. Kemudian baru setelah itu puasa 3 hari. Nah, kalau yang dia pilih umpamanya atau yang dia akan lakukan itu adalah memberi makan. Memberi makan kan perlu harta. Maka tidak boleh diambil, tidak boleh dibagi harta yang dia tinggalkan kecuali sudah dikeluarkan kafarahnya. Termasuk diantaranya utang kepada Allah itu adalah ongkos naik haji. Itu utang kepada Allah. Dia sudah bayarkan apa? ONH. Dia sudah bayarkan ONH. Nunggu berapa tahun? Nunggu sekian tahun. Sebelum sampai tahunnya meninggal, dia sudah niatkan bahwa hartanya itu akan dia pakai pergi haji. Berarti itu utang kepada siapa?
Utang kepada sudah Aisyah. Ya. Utang kepada Allah, maka tidak boleh harta warisan. Jadi tidak boleh ahli warisnya bilang, ada ONH-nya bapakku almarhum, ambil dari bank. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Diambil, oke diambil, ya. Tapi harus dibayarkan dari harta ONH itu, diberikan kepada orang yang akan menggantikan. Ada namanya haji badal, ya. Menggantikan bapaknya itu untuk pergi haji. Itu namanya haji apa? Haji badal. Tapi syaratnya yang membadalkan, yang menggantikan itu sudah pernah haji sebelumnya. Nah, paling bagus kalau ada ahli warisnya yang sudah pernah haji, maka dialah yang pergi menghajikan bapaknya atau ibunya yang sudah meninggal. Tapi yang penting adalah hartanya itu tidak boleh ONH-nya itu tidak boleh diganggu. Iya, boleh dibagi kalau ternyata ada sisanya. Ya, ada sisanya. Umpamanya biaya hajinya cuma 20 juta. Ya, biasanya kalau badal itu kan biasanya lebih murah, ya. Maksudnya badalnya bukan dari Indonesia. Kita minta orang yang tinggal di Saudi umpamanya, tolong badalkan bapak saya, umpamanya ada mahasiswa atau siapa di sana. Kita tolong badalkan, gantikan. Kan biayanya tidak mesti harus 30 juta itu. Iya, biayanya mungkin lebih murah, ya, lebih murah dari ini. Nah, barulah sisanya boleh. Tapi kalau yang badalkan dari Indonesia, ya otomatis ya sama. Sama. Jadi para jamaah sekalian, itu intinya. Jadi itu termasuk diantara utang kepada Allah. Nah, kalau selesai utang kepada Allah, dilihat lagi utang dengan sesama manusia. Itu utang sesama manusia. Nah, kemudian utang-utangnya itu harus diselesaikan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hak yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Penyelenggaraan jenazah diambil dari harta yang ditinggalkan. Itu kalau tidak ada yang berikan. Tapi kalau ada yang berikan, ya tidak mesti. Kemudian yang kedua adalah masalah utang, penyelesaian utang. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata orang itu yang meninggal dunia punya wasiat, maka wasiatnya harus ditunaikan. Tidak boleh harta warisannya itu dibagi kecuali wasiatnya sudah dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan. Jadi umpamanya semasa hidupnya dia sudah tulis wasiat, kalau nanti saya meninggal dunia, sepertiga dari harta saya ingin berikan ke pengelolaan Masjid An-Nur umpamanya. Jadi sepertiga dari hartanya, ya. Dia bilang sepertiga dari harta saya ini saya kasih ke pengurus Masjid An-Nur untuk pengelolaan masjid, atau masjid mau diperbagus atau apa, saya kasih dari sepertiga harta. Itu dia tuliskan semasa hidupnya. Setelah meninggal dunia harus dikeluarkan dari hartanya sepertiganya itu dan ditunaikan sesuai dengan wasiat yang dia sampaikan. Jadi harta warisan tidak boleh jadi kalau umpamanya contohnya dia punya harta yang ditinggalkan itu nilainya 300 juta rupiah, umpamanya 300 juta rupiah, sementara dia sudah wasiat sepertiganya untuk Masjid An-Nur, maka berapa milik ahli waris? Tinggal 200, karena 100-nya itu harus dikeluarkan dulu. Tidak boleh ahli waris bilang 300, tidak bisa diganggu gugat, tidak ada wasiatnya. Maka kita ini orang yang ditinggalkan harus mengecek semua itu, apakah ada wasiatnya. Orang yang meninggal dunia ini atau pernah dia berwasiat, memang wasiat itu harus tertulis. Memang namanya wasiat itu seharusnya ditulis. Nah, barulah setelah itu 3 hak ini keluar, barulah yang ditinggalkan itu jadi itu namanya warisan, diberikan kepada ahli waris sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat, oleh syariat.
Ya, ini juga termasuk kalau umpamanya dia yang termasuk utang ya, termasuk utang. Kalau ada barang yang dia gadekan. Dia ambil pinjaman dan ada barang yang dia gadekan dan belum ditebus pinjamannya itu, sehingga barangnya itu menjadi apa? Barang itu menjadi jaminan atas utang. Jadi umpamanya dia pernah pinjam uang 100 juta, kemudian dia gadekan tanahnya. Tanahnya itu otomatis tidak boleh dibagi. Nanti tanahnya itu dijual dulu, kemudian berapa utangnya itu dibayarkan. Kalau masih ada sisanya, maka dibagi kepada ahli waris. Nah, itu juga termasuk utang yang harus diselesaikan. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi ada 3 atau ya secara umum terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, ada 4 hak yang harus ditunaikan. Warisan itu yang terakhir. Yang pertama adalah penyelenggaraan jenazah, kemudian yang kedua masalah utang, kemudian yang ketiga wasiat. Itu semua harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum yang keempat, yaitu harta warisan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa saja yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan warisan? Asbabul irsi namanya. Apa saja sebab seseorang itu berhak untuk mendapatkan warisan? Ada 3 sebab. Yang pertama adalah karena pernikahan. Karena apa? Pernikahan. Jadi semakin banyak menikah, semakin besar kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan warisan. Iya kan, betul kan? Iya. Kalau apa? Kalau siapa yang meninggal? Istri yang meninggal duluan. Tapi kalau bapak yang meninggal duluan, banyak dibagi. Sedikit dapatnya ahli waris karena banyak yang dibagi. Ahli warisnya banyak, berkah insyaallah. Iya. Nah, jadi para jamaah sekalian, yang pertama yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan harta warisan adalah an-nikah, pernikahan. Jadi kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan pernikahannya sah dalam pandangan syariat, jadi bukan asal-asal nikah ya. Pernikahannya harus pernikahan yang sah, meskipun belum disentuh sama sekali. Ya, umpamanya baru saja selesai akad nikah, belum malam pertama qadarullah meninggal. Kan ada beberapa kejadian. Maka yang ditinggalkan itu meskipun belum disentuh atau belum menyentuh, maka berhak dapat warisan. Jadi bisa saja seorang laki-laki yang membayarkan mahar kepada wanita bisa kembali itu mahar. Bagaimana caranya? Ya seperti itu tadi. Dia menikah dengan seorang wanita, setelah dinikahi wanitanya meninggal. Ya, qadarullah. Ya, sedih ya kalau ada yang seperti itu. Tapi hukum syar'inya berlaku bahwa masing-masing pasangan yang ditinggalkan itu berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi yang pertama adalah karena pernikahan. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalian wahai para suami akan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian jika dia tidak memiliki anak. Jadi dengan pernikahan itu, intinya adalah pernikahan itu menyebabkan seseorang mendapatkan warisan. Yang kedua, apa yang kedua? Nasab, keturunan. Ya. Apa itu nasab? Al-qarabah minal mayyit. Hubungan kekerabatan dengan si mayit. Ya. Ya, hubungan kekerabatan, adanya pertalian darah kalau kita istilahnya. Adanya pertalian darah antara si mayit dengan orang
orang lain. Maka kalau ada hubungan kekerabatan, maka itu juga yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan warisan. Nah, kerabat kita ini ada berapa? Yang berhak untuk mendapat dimaksud dengan kerabat itu ada 3 jenisnya. Ada 3 jenisnya. Ada namanya usul yang ke atas, ada namanya furu yang ke bawah, ada yang ke samping namanya hawashi. Yang ke atas itu siapa? Yang ke atas itu bapak kita, kemudian siapa? Bapaknya bapak, bapaknya kakek, seterusnya ke atas. Itu namanya usul. Itu namanya usul. Asal kita kan? Asal kita. Nah, itu semuanya adalah kerabat kita, disebut dengan kerabat kita. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan apa? Al-furu'. Al-furu' yang ke bawah. Al-furu' itu siapa? Anak kita, kemudian anaknya lagi cucu, kemudian kalau dia punya anak lagi namanya cicit. Iya. Nah, itu ke bawah. Itu semua adalah hubungan kekerabatan. Masuk dalam kategori sejauh apapun itu. Sejauh apapun. Tapi kan kita biasanya paling tinggi kita dapat kakek, bapaknya biasanya ya. Ada yang masih dapat bapaknya kakek. Ada yang masih dapat? Nah, ya. Ada yang hafal nasabnya? Ya? Ada yang hafal nasabnya? Kalau ke bapak kan kita sudah hafal ya. Kemudian ke kakek hafal. Bapaknya kakek hafal? Masih hafal tidak? Ada yang hafal? Nah, itulah kelemahan kita orang Indonesia. Itu kebiasaan orang Arab itu nasabnya dia catat. Jadi biar kakeknya yang keberapa itu mereka tetap ingat. Dan bagusnya mereka orang Arab itu suka namanya singkat-singkat, makanya diingat. Bahkan kakek dengan cucu biasanya namanya sama. Namanya kakeknya Muhammad, anaknya namanya Ahmad, dapat cucu, nah kasih nama lagi Muhammad. Jadi gampang sekali diingat. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, begitu. Dan tidak ribet karena namanya singkat. Kita ini Masya Allah, satu orang habis itu absen karena saking panjangnya namanya. Iya. Minimal kita kalau Indonesia dua suku kata. Sekarang bukan 2 suku kata lagi. Ya ada 4, ada 5. Itu pun susah-susah. Makanya susah diingat. Nah, para jamaah sekalian, itu disebut kerabat. Jadi kerabat itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ada yang namanya hawashi, ya. Hawashi. Ya. Hawashi itu yang ke samping. Saudara kita. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Ya. Kemudian saudara kita punya anak. Itu namanya hawashi. Jadi ingat kerabat itu ada 3 kategorinya. Apakah semuanya dapat warisan? Nanti kita jelaskan. Ini belum kita jelaskan siapa yang ahli waris. Kita hanya menjelaskan sebab seseorang itu mendapatkan warisan. Salah satu sebabnya adanya tali kekerabatan. Siapa yang disebut kerabat dalam syariat kita? Siapa? Yang ke atas, yang ke bawah, dan yang ke samping. Ya, ke samping. Jadi kalau apa istilahnya kalau kita itu umpamanya bapak kita punya saudara paman ya, kemudian dia punya anak, sepupu, itu masuk jalur kekerabatan kita dari jalur apa? Dari jalur hawashi, Nah, nanti itu dilihat dan tidak semuanya juga itu dapat warisan. Insya Allah nanti kita akan jelaskan siapa ahli waris dari kalangan laki-laki dan siapa ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, ini sebab yang kedua. Jadi sebab yang pertama seorang dapat warisan itu karena pernikahan. Kemudian yang kedua jalur kekerabatan.
Bisa enggak dapat kerabat kalau enggak menikah? Bagaimana? Tidak mesti. Kan Anda masih punya bapak. Itu ahli waris Anda. Meskipun tidak menikah. Jadi orang yang tidak menikah pun masih ada kerabatnya. Masih ada kerabatnya, baik dari jalur atas atau dari jalur samping. Nah itu. Nah para jamaah sekalian, kemudian yang ketiga dalam Islam ada namanya al-wala. Apa itu al-wala? Al-wala itu adalah dalam istilah yang digunakan oleh syariat kita adalah ikatan dengan sebab seseorang itu memerdekakan budak. Itu namanya wala. Makanya dalam Islam biasa kita dapat ada kata maula. Jadi umpamanya fulan maula fulan. Itu artinya apa? Bahwa si fulan ini dimerdekakan oleh fulan. Itu dalam Islam begitu. Nah, karena dia pernah memerdekakan budak, maka salah satu hal yang diberikan oleh syariat kepada orang yang memerdekakan budak, dia punya hak waris dari budak itu. Jadi umpamanya begini. Si A punya budak namanya si B. Dalam masa hidupnya si A memerdekakan si B. Maka B ini menisbatkan dirinya kepada siapa? Jadi B maula A. B maula A. Suatu ketika B ini setelah dimerdekakan jadi pedagang sukses. Pedagang sukses. Pedagang sukses. Banyak hartanya. Setelah itu meninggal dunia. Tidak ada ahli warisnya kecuali si A. Maka si A dapat harta warisan itu semua. Karena dengan sebab memerdekakan budak. Ada enggak sekarang ini? Tidak ada ya, tidak ada. Yang budak itu ada di Malaysia, tapi maknanya anak-anak, bukan budak yang seperti yang kita paham. Nah, sudah masuk waktu? Saya tambah lagi sedikit. Ini yang penting-penting. Nah, kalau tadi sebab seseorang itu mendapat warisan, nah sekarang ada namanya mawani'ul irs. Hal-hal yang menghalangi seseorang dapat warisan. Menghalangi seseorang dapat warisan. Kalau tadi yang menyebabkan seseorang dapat warisan. Yang kedua ini yang menghalangi seseorang dapat warisan. Meskipun berkumpul sebabnya, ada sebabnya, tapi ada penghalangnya, maka tidak dapat warisan. Nah, apa saja penghalang warisan? Yang pertama, karena ahli waris sengaja membunuh siapa? Orang yang akan mewariskan harta. Dia sudah tidak sabar. Dia tidak sabar. Kapan pini bapakku? Akhirnya dia apa? Ini orang kurang ajar ya, anak durhaka. Antum kapan ini? Akhirnya dia melakukan tindakan kriminal pembunuhan. Maka kalau dengan sebab pembunuhan, dengan sengaja, maka dengan sengaja pembunuhan yang sudah disengaja atau direncanakan, maka dia meskipun tidak boleh sama sekali dapat warisan. Nah, dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil qatili minal mirasi syai'." Orang yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari harta warisan. Dijenguk saya di penjara tidak boleh. Maksudnya tidak boleh diambil dari harta warisan kemudian dibawakan makanan, makan nih. Tidak boleh, karena tidak berhak dia sedikit pun dari harta warisan itu. Itu kalau dia dengan sebab apa? Sengaja membunuh. Kemudian yang kedua, kalau dia berstatus budak arik, karena kalau yang meninggal atau yang berhak menerima warisan itu berstatus budak, maka dia tidak boleh menerima warisan, karena semua harta budak itu milik siapa? Milik tuannya, milik tuannya. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini yang juga banyak di tengah-tengah masyarakat kita, perbedaan agama.
Ini yang menghalangi seseorang dapat warisan. Orang tuanya muslim, anaknya kafir, anaknya Nasrani atau yang lainnya. Boleh tidak anaknya dapat warisan? Tak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Ya karena perbedaan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarisul kafirul muslima. Seorang kafir tidak boleh mendapatkan warisan dari seorang muslim. Walal muslimul kafira. Begitu pula kalau dia ahli warisnya muslim, kalau yang meninggal itu kafir, bapaknya kafir umpamanya, dapat warisan tidak? Tidak. Itu menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Tapi kata para ulama boleh mendapatkan dari wasiat. Kalau diwasiatkan, wasiat ini boleh diberikan kepada orang kafir. Yang lalu kan kita sudah jelaskan, wasiat itu boleh, tapi tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Penyebab-penyebab atau hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan siapa saja ahli waris itu, ya, baik dari kalangan laki-laki atau dari kalangan perempuan, insya Allah, dan berapa bagiannya masing-masing, ya, berapa bagiannya masing-masing dari harta warisan, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Saya persilahkan kalau ada satu atau dua pertanyaan. Ya, silakan. Adanya apa? Tidak ada yang tidak setuju dengan hal pembagian. Ada yang perempuan tidak mau dibagi 2:1. Iya. Maunya rata. Oke, bagaimana solusinya? Yang pertama, tidak boleh kita menolak apa yang telah ditetapkan oleh. Kapan kita berkeyakinan atau kapan kita mengatakan itu tidak boleh, kafir orang itu. Maksudnya kafir, maksudnya kita menolak hukumnya Allah. Ya, tidak boleh kita tolak. Namanya Allah sudah tilka, bahkan dalam ayat waris itu, coba kita baca ayat-ayat waris, katakan tilka hududullah. Itu ketetapan Allah. Fala ta'taduha, jangan dilanggar ketetapan Allah. Diingatkan, jangan dilanggar. Maka tidak boleh kita, terlepas kita suka atau tidak suka, harus kita terima. Sama dengan poligami, ya, kan sama juga dengan itu. Anda suka atau tidak suka, tidak boleh mengatakan poligami itu tidak boleh, karena itu dibenarkan di dalam syariat. Nah, sama juga dengan ini. Anda suka atau tidak suka, ya, Anda suka atau tidak suka, itu bukan urusan suka dan tidak suka. Allah sudah tetapkan. Maka kalau sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada kata bagi orang yang beriman, ya, dalam Al-Quran, tidak pantas perkataan orang yang beriman ketika diajak untuk kembali kepada panggilan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka hanya boleh mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Adapun berat atau tidak, itu persoalan lain. Yang penting terima dulu. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kalau ternyata memang ada hal-hal yang mengganjal, kan bisa saja setelah dibagi sesuai dengan pembagian syariat, orang yang mendapatkan hak banyak dia katakan, kasihan adik saya yang perempuan. Oh, sudahlah, nanti setelah ini, ya, saya berikan bagian saya kepada, tapi bagi dulu dengan sesuai dengan syariat. Nah, itu solusinya. Banyak orang yang menyangka perempuan itu dizolimi dengan pembagian warisan. Dia tidak tahu bahwa itulah pembagian yang paling adil. Karena sang laki-laki ini mau bagaimanapun nanti dia akan menikah. Nah, kalau dia menikah pasti bawa harus apa? Adakah menikah gratis itu? Ada yang harus dia bayarkan, ada mahar, apalagi kalau di Bugis Makassar ini ada uang panai. Harta warisan kadang tidak cukup bahkan. Sementara wanita sudah dapat satu bagian, ya,
Pada saat dia dilamar dapat lagi, tidak berkurang hartanya, tambah hartanya. Jadi itu luar biasa syariat. Ya, tidak usah ragukan, ini pembagiannya Allah. Ya. Allah yang paling tahu apa yang menjadi kemaslahatan kita. Jadi yang perempuan tidak usah merasa berat, meskipun cuma dapat satu bagian. Insya Allah bagian Anda akan bertambah. Kalau dilamar, maksudnya kalau ada yang datang menikahi wanita itu. Nah, seperti itu para jemaah sekalian. Jadi sementara laki-laki banyak tanggung jawabnya, maka banyak juga bagiannya, tapi rentan untuk cepat habis kalau laki-laki. Dia menikah, dia punya anak, itu kan semua tanggung jawab laki-laki. Oke. Jadi seperti itu. Siapa lagi? Ya. Ya. Tapi dia sudah bayar ONH. Orang mertuanya sudah bayar ONH. Iya, sudah masa tunggu, oke. Iya. Oh iya. Yang pertama tidak boleh dijadikan umroh karena niatnya haji. Haji itu yang wajib dan dia sudah daftar untuk haji, maka tidak boleh dirubah jadi umroh. Ya, umrah itu berbeda pendapat para ulama. Tapi yang rukun Islam itu bukan umrah. Yang rukun Islam itu haji. Maka tidak boleh diambil kecuali setelah dihajikan ternyata masih ada sisanya mau dipakai untuk umrahkan lagi. Boleh, tidak ada masalah. Tapi alhamdulillah kalau haji itu sudah include di dalamnya umrah. Jadi otomatis. Jadi tidak perlu khawatir kalau diberikan haji otomatis ikut umrahnya, jadi umrah dan haji. Tapi kalau umrah saja otomatis hajinya boleh. Kalau yang penting sudah haji nih. Kalau belum haji tidak boleh. Tidak boleh dia bilang saya pergi haji untuk niat saya dan untuk yang meninggal. Tidak boleh dua niat dalam satu perjalanan haji. Cukup satu niat. Dan kalau belum pernah haji tidak boleh menghajikan orang lain. Ya. Itu kalau kita tunjuk, umpamanya ada orang kita kenal di Mekah atau saya punya bapak meninggal, sudah mau haji, sudah nih. Mau enggak kita hajikan orang tua saya? Ini biayanya saya kasih. Ya. Itu namanya haji badal. Jadi ada orang yang sudah pernah haji mau menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Itu namanya haji badal. Ya. Oh boleh. Yang penting syaratnya yang menghajikan itu sudah pernah haji. Jadi kalau ahli warisnya belum pernah ada yang haji, maka tidak boleh dia pergi menghajikan. Dan tidak boleh dua niat juga. Harus dia haji dulu untuk dirinya, kemudian setelah itu haji untuk orang yang meninggal dunia. Jelas ya? Saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.